Kisah tentang BUMDesa yang menguasai dan menggerakkan common pool resource ya, sudah saatnya membuka kisah baru, yaitu perdagangan. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Sejak mungkin perjalanan BUMDes inilah, ya, misalkan apa sih sebenarnya BUMDes ini dan bagaimana sebenarnya perjalanannya atau latar belakangnya gitu untuk mengawali diskusi ini. Ya, sebenarnya BUMDesa itu, atau dia singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, itu kan nama generik. Awalnya kan kalau kita lihat sejarah hukum normatifnya ya tahun 99 itu ada Undang-Undang Pemda nomor 22 tahun 99. Ada salah satu kaidah hukum di pasal 107 Undang-Undang Pemda itu yang mengatur tentang desa. Nah, di dalam penjelasan pasal 107 Undang-Undang Pemda nomor 22 tahun 99 itu mengangkat satu term BUMDesa. Nah, ini ada satu istilah baru memang dalam sejarah hukum dan badan usaha, belum dikenal. Dan memang tidak begitu banyak saya temukan catatan-catatan diskusi mengapa pasal itu muncul pada awal reformasi. Yang penting adalah secara kaidah hukum dalam penjelasannya juga. Targetnya BUMDesa itu dia bagaimana menggerakkan potensi desa. Di desa mampu berbicara berbasis potensinya. Kemudian yang kedua, hasilnya itu untuk meningkatkan pendapatan desa. Jadi spirit dari agenda reformasi dan desentralisasi pada masa itu sudah membentuk satu diskursus baru, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Dia dibentuk bersama-sama secara kolektif. Targetnya untuk kepentingan kolektif juga, itu pendapatan hasil desa. Hanya sampai di situ sih basisnya. Pada perkembangannya sekitar tahun 2004 muncul lagi BUMDesa itu. Ini menandakan sebenarnya diskusi tentang BUMDesa itu memang tidak baku, tidak utuh. Nah, itu secara hukum normatifnya. Lalu saya tidak puas, saya coba menggali lagi diskursus sejarah dan sosiologi hukum. Ternyata ada referensi, kalau teman-teman Desa Bicara kan pernah membahas bukunya Mas Toro ya, tentang Desa Baru Negara Lama. Nah, disitulah saya terinspirasi, ada tulisan Mas Toro tentang Badan Usaha Unit Desa tahun 70-an. Setelah saya telusuri, tahun 70-an itu sekitar 20-an tahun atau hampir 30 tahun sebelum reformasi, desa itu diposisikan sebagai kesatuan agroekonomis, bukan kesatuan masyarakat umum. Ini jauh sebelum ada urusan dengan Undang-Undang Pemerintahan Desa tahun 2009 ya. Nah, instruksi Presiden yang dibuat oleh Soeharto dengan rezim Orde Barunya itu membentuk badan usaha dengan istilah unit desa. Unit itu maknanya adalah bawahan, bukan satu kondisi yang setara. Makanya badan usaha unit desa itu hanya menerima perintah dari Soeharto untuk urusan, kalau teman-teman suka diskursus developmentalisme dan kritik terhadap developmentalisme, Soeharto itu meletakkan fondasi untuk revolusi hijau. Ya, yang banyak dikritisi oleh teman-teman itu membabat habis kaitan gerakan-gerakan agraria dan kedaulatan desa ya. Pertanian dibuat ekspansif tetapi untuk menguntungkan perburuan rente, tidak kembali ke urusan gerakan petaninya. Nah, BUUD ini di bukunya saya gali lagi kaitan sejarah hukum normatifnya. Itu sih Presiden tahun 70-an itu disempurnakan. Lebih tepatnya ada gerak maju tapi lebih ke modernisme hukum. Badan Usaha Unit Desa itu digaris miringkan KUD, Koperasi Unit Desa. Nah, disinilah ada justifikasi politis bahwa Soeharto itu tidak sedang menggerakkan agenda kapitalisme
masa Orde Baru, tidak, tapi mengambil spirit koperasi. Jadi BUUD dijadikan KUD. Nah, sama saja sebenarnya. Jadi posisi KUD sendiri, kalau teman-teman yang banyak melihat gerakan-gerakan kritik terhadap Orde Baru, ya desa itu hanya diperintah untuk swasembada, terus kemudian bahkan di desa saya itu, di desa leluhur saya di Klaten, bibitnya dulu kan bibit beras bulu, dimakan enak, nggak ada lagi. Jadi semuanya ada penyeragaman IR, bibitnya IR, pestisidanisasi dan seterusnya. Nah itu KUD yang main. Lama-lama berkembang lagi, ada institusi keuangan yang bermain di situ. Singkat kata, kalau kita gali lagi secara formasi diskursus kekaitan BUD dan KUD, Bumdesa ini awal-awal mewarisi nalar atau kesadaran, mewarisi semacam nalar kolektif yang terpendam sejak masa kolonial. Jadi Soeharto itu, menurut saya dengan impresnya dan rezim Orde Baru, memainkan dua kaki. Satu kaki untuk urusan penguasaan basis pertanian, diekspansikan dalam konteks agriculture. Petani itu bukan dimana sebagai peasant yang bisa bergerak, tetapi farmer, profesional, tanda petik. Anda boleh profesional sebagai petani, tetapi harus ikut agenda saya secara politiknya. Dan yang kedua, politik benih dan seterusnya itu dibalut dengan urusan keuangan. Ini kan alasannya kan mengambil tradisi panitihan, lumbung padi dan seterusnya. Bahkan di masa Belanda tahun 1920 ketika krisis sampai 1930 itu ada namanya Volkskredietbank, bank kredit rakyat. Tapi penguasanya sebenarnya para Ambtenar yang mengabdi pada kepentingan kolonial Belanda. Dua kata kunci ini main di agro dan main di keuangan. Secara nggak langsung kita lihat sepanjang 99 tahun sampai 2005 bahkan 2009, Bumdesa bergerak ke arah lembaga keuangan mikro dan urusan pertanian. Tapi mayoritas sebenarnya lebih ke urusan keuangan mikro. Nggak begitu banyak soal main pertanian. Nah itu ada patahan-patahan sejarah bahwa Bumdesa tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan sebelumnya tentang BUUD, KUD dan seterusnya. Pada pergeseran reformasi sekitar tahun 2010-an, semakin masif Bumdesa itu menjadi lembaga bisnis, lembaga keuangan dan seterusnya. Mulailah Jogja, Gunung Kidul ya, dan seterusnya. Bumdesa bergerak ke arah lain. Tidak hanya soal simpan pinjam, tidak hanya urusan keuangan mikro. Kalau teman-teman melihat undang-undang LKM itu kan ada satu pasal menyatakan Bumdesa itu dapat memegang saham pada LKM yang berbentuk korporasi. Jadi Bumdesa itu sekitar 60% boleh pegang saham di LKM. Ini kan meniru lagi zamannya BUUD, KUD. Jadi BUD-nya itu disamakan dengan Bumdesa, KUD-nya itu samakan dengan LKM. Sama saja, itu soal uang. Nah, diskursus krisis moneter, diskursus krisis resesi di zaman kolonial, itulah yang memunculkan model-model badan korporatif desa yang hanya urusannya uang. Tapi kalau urusan pertanian, tidak, dia urusannya ya ekspansi non-organik pertanian yang sifatnya mengabdi untuk kepentingan pusat, bukan untuk kepentingan desa. Singkat kata, gerakan yang membalik situasi ini bergerak ke arah namanya basisnya Common Pool Resources atau sumber daya bersama. Nah, Common Pool Resources ini melihat sungai, laut, pantai, gunung dan sebagainya sebagai basis untuk gerak ekonomi kolektifnya Bumdesa. Sebelumnya tidak begitu muncul. Ada beleberan misalnya ya tentang Sri Keduk, terus air terjun, Ponggok dan seterusnya. Itu kan
BUMDESA yang mulai bergerak ke sini. Dan penelitian saya di Ponggok, warisan persoalan sebelumnya yaitu kemacetan kredit pinjaman itu masih ada sampai sekarang. Oh. Masih. Jadi ya mau ditagih dengan cara apa, hukum misalnya, ya percuma itu warganya sendiri. Ya. Nah ini gerak yang selama 5 tahun terakhir sangat viral dan kuat, bahkan pendapatan dan juga menggerakkan potensi. Nah, setelah era pandemi ini menurut saya desa juga mulai perlu prioritas. Kalau kita tadi diskusi di D3 PMD STPMD APMD Jakarta itu, menurut saya kita mengikuti yang diprediksikan oleh Mas Toro. Kisah untuk pengelolaan Common Pool Resources saatnya membuka. Kisah tentang BUMDESA yang menguasai dan menggerakkan Common Pool Resources sudah saatnya membuka kisah baru, yaitu perdagangan. Nah, kisah-kisah perdagangan ini kan bisa mampu menggerakkan dan mendistribusikan sumber bahan pokok yang lainnya dan seterusnya. Selain juga mulai mengkonsolidasi urusan-urusan wisata yang sudah agak slow down dengan urusan distribusi. Itu Mas, jadi kalau ada pergerakan yang tadi ditanyakan, BUMDESA mengalami banyak patahan-patahan. Sekarang di era pandemi COVID-19 sebaiknya BUMDESA bergerak dari Common Pool Resources menuju ke perdagangan. Juga tidak tertutup kemungkinan ada bermain di konteks digital marketing, tetapi tidak meninggalkan yang online dan offline sekaligus. Garis mundur, banyak formasi-formasi diskursus BUMDESA yang memang ya terlalu dibayang-bayangi keuangan mikro. Sampai sekarang masih banyak itu. Kira-kira itu.